Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya di rumah? Semoga kita semua sehat dan kuat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baiklah, masuk materi selanjutnya mengenai aliran filsafat progresivisme bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah progresivisme, kedua, landasan filosofis progresivisme, dan ketiga, pendidikan dalam perspektif progresivisme. Pertama, pengertian dan sejarah progresivisme. Aliran filsafat pragmatisme yang memunculkan aliran pendidikan yang bernama aliran filsafat progresivisme. Aliran progresivisme lahir di Amerika Serikat sekitar tahun 1870. Para reformis yang menamakan diri kaum progresif menentang sistem pendidikan tradisional yang sangat kaku, menuntut disiplin ketat, dan membuat peserta didik menjadi pasif. Gerakan pembaharuan yang sudah ada sejak akhir abad 19 itu mendapatkan angin baru pada abad ke-20 dengan munculnya aliran filsafat pragmatisme. John Dewey berusaha menjalin pendidikan progresif dengan filsafat pragmatisme menurut Sudarminta tahun 1994. Selaras dengan pandangan kaum pragmatis yang menyatakan bahwa realitas itu terus-menerus berubah, pendidikan bagi kaum progresif merupakan proses penggalian pengalaman secara terus-menerus. Jadi, pendidik haruslah senantiasa siap sedia mengubah metode dan kebijakan perencanaan pembelajaran yang dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan lingkungan. Inti pendidikan tidak terletak dalam usaha penyesuaian dengan masyarakat atau dunia luar sekolah, dan juga tidak terletak dalam usaha untuk menyesuaikan dengan standar kebaikan, kebenaran, dan keindahan yang abadi. Akan tetapi, pendidikan merupakan usaha terus-menerus atau menyusun ulang untuk pengalaman hidup. Selanjutnya, landasan filosofis progresivisme. Pertama, di sini ada landasan ontologis progresivisme. Bagi kaum progresif tidak ada hal yang absolut, tidak ada prinsip a priori atau hukum alam yang abstrak. Kenyataan adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah. Dunia selalu berubah dinamis. Hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas, tidak absolut. Hanya saja Dewey tidak mau terlibat lebih jauh dalam diskursus metafisika tentang eksistensi Tuhan dan takdir manusia. Perhatian Dewey dan kaum progresif lainnya hanyalah tentang dunia ini sebagaimana dialami oleh manusia. Itulah yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan atau sains untuk kita semua. Selanjutnya, Dewey mengatakan bahwa manusia adalah pengalamannya. Manusia adalah organisme yang memiliki pengalamannya sendiri. Suatu organisme tidak dapat berada tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Dewey sebagai tokoh utama progresivisme juga dipengaruhi oleh teori evolusi biologis dari Charles Darwin yang meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang berevolusi secara gradual melalui proses alam, mulai dari sel yang sangat sederhana sampai kepada struktur yang sangat kompleks bagaimana yang tampak sekarang ini. Selanjutnya, landasan epistemologis progresivisme. Progresivisme memang menolak metafisika, tetapi mereka sangat vokal mengenai epistemologi. Epistemologi ditempatkan sebagai pusat dari filsafatnya menurut Akinpelu tahun 1988. Mereka meyakini bahwa pengetahuan tidak ada artinya tanpa pengalaman manusia yang terus berproses dan disempurnakan. Maksudnya karena manusia hidup dan berinteraksi dengan makhluk lainnya.
Baik yang hidup maupun yang tidak, dalam suatu lingkungan hidup, manusia tidak dapat mengelak bahwa ia memperoleh berbagai pengalaman sebagai hasil dari interaksinya tersebut. Manusia memperoleh pengalaman karena ia mencoba untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalahnya yang muncul seiring dengan proses kehidupannya sendiri. Pengalaman itu terbentuk dalam interaksi yang aktif maupun yang pasif. Jika lingkungannya memunculkan masalah, maka manusia terkena dampaknya. Itulah yang disebut unsur pasif. Selanjutnya, manusia mengambil langkah-langkah aktif untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru yang diciptakan oleh lingkungannya, atau ia dapat memodifikasi dan mengubahnya. Manusia juga menanggung konsekuensi tertentu yang mungkin muncul dari langkah-langkah yang diambil terhadap lingkungan hidupnya. Selanjutnya, selain pengalaman tadi, kebenaran adalah aspek lain yang menjadi perhatian para kaum progresif menurut Akinpelu tahun 1988. Karena kebenaran adalah ide yang dapat diuji, diverifikasi, dan terbukti efektif untuk menyelesaikan masalah. Kebenaran ialah kemampuan suatu ide untuk memecahkan masalah. Sebuah ide dapat dikatakan benar apabila dapat dilaksanakan dan berguna. Lalu, kebenaran itu juga merupakan konsep sosial. Jika sekelompok orang mempunyai ide atau opini, dan kemudian opini tersebut ditelaah oleh orang yang kompeten di bidangnya dan dinyatakan benar menurut mayoritas kelompok manusia tersebut, maka opini tersebut benar. Selanjutnya, landasan aksiologis progresivisme. Kaum progresif meyakini bahwa nilai-nilai berasal dari masyarakat. Nilai-nilai mengungkapkan keinginan, hasrat, minat, aspirasi, dan ambisi individu-individu dan juga kelompok. Dengan kata lain, apapun yang dipandang berharga atau diinginkan itulah artinya nilai bagi individu atau kelompok tersebut, menurut Akinpelu tahun 1988. Jadi, nilai-nilai bukan suatu kualitas yang sudah tetap dalam diri subjek tersebut, juga bukan sesuatu yang berasal dari wahyu, melainkan berpusat pada manusia itu sendiri. Maka dari itu, mengapa kaum progresif meyakini bahwa nilai-nilai berasal dari masyarakat? Nah, kemudian individu atau masyarakat dapat menentukan nilai-nilainya sendiri. Masyarakat menjadi wabah timbulnya nilai-nilai. Nilai-nilai dapat bersifat relatif dan tidak ada prinsip yang mutlak. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian timbullah pergaulan. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan individu. Nilai itu benar atau salah, baik atau buruk, dapat dikatakan ada bila menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan manusia. Nah, kriteria tindakan etik adalah uji sosial dalam masyarakat. Kriteria keindahannya atau estetikanya bergantung pada selera sosial. Seni tidak dapat dibedakan antara yang tinggi dan praktis. Selanjutnya, Dewey juga mengatakan bahwa manusia adalah pengalamannya. Manusia adalah organisme yang memiliki pengalamannya sendiri. Suatu organisme tidak dapat berada tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, pendidikan dalam perspektif progresivisme. Ada tujuan pendidikan yaitu untuk memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Jadi, yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang dapat digunakan oleh individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Proses belajar terpusatkan pada perilaku kooperatif dan disiplin diri, di mana kebudayaan sangat dibutuhkan dan berfungsi dalam masyarakat. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum yang bersifat fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengan kehendak zaman,
terbuka, dan tidak terikat oleh doktrin tertentu sehingga dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan. Nah, kurikulum ini disusun sekitar pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman sosial. Dan metode yang dipakai yaitu metode ilmiah dalam inquiry dan metode problem solving. Metode belajar yang diutamakan adalah problem solving dengan langkah-langkah seperti metode ilmiah. 5 langkah proses pemikiran reflektifnya adalah mungkin ada masalah, kemudian bagaimana upaya mengidentifikasi masalah atau apa masalahnya, kemudian memikirkan kemungkinan-kemungkinan dalam penyelesaian masalah, apa rumusan hipotesisnya, lalu memikirkan solusi yang dipandang paling tepat dan apa akibat-akibatnya, serta pengujian hipotesis yang dipilih. Apakah hipotesis ini masuk akal? Jika hipotesis berjalan baik, maka diperolehlah kebenaran yang akan dicari. Jika hipotesis gagal, maka dicari terus kebenaran sampai diperoleh dengan menguji hipotesis-hipotesis lainnya. Peserta didik atau siswa itu diberi kebebasan untuk memilih dalam pengalaman belajar yang akan sangat bermakna bagi dirinya. Kelas juga dipandang sebagai laboratorium ilmiah. Disinilah ide-ide itu diverifikasi. Selain di dalam kelas, studi lapangan juga sangat bermanfaat karena siswa mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam interaksi dengan lingkungan dan dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Selanjutnya, peranan guru untuk membimbing siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan kegiatan proyek. Maksudnya, guru harus menolong siswa dalam menentukan dan memilih masalah-masalah yang bermakna, menemukan sumber-sumber data yang relevan, menafsirkan dan menilai akurasi datanya, serta merumuskan kesimpulan. Guru juga harus mampu mengenali siswa, terutama pada saat apakah ia memerlukan bantuan khusus dalam suatu kegiatan, sehingga ia dapat meneruskan penelitiannya. Guru juga dituntut untuk sabar, fleksibel, berpikir interdisipliner, kreatif, serta cerdas. John Dewey sebagai bapak progresivisme mengatakan bahwa pendidikan dipandang sebagai proses dan sosialisasi, yaitu proses pertumbuhan dan proses belajar dari kejadian di sekitarnya, menurut Gutek tahun 1988. Maksudnya adalah dinding antara sekolah dan masyarakat itu perlu dihapuskan, sebab belajar yang baik tidak cukup di sekolah saja. Sekolah yang ideal ada sekolah yang isi pendidikannya berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Sekolah adalah bagian dari masyarakat. Sekolah harus menyajikan program pendidikan yang dapat memberikan wawasan kepada siswa tentang apa yang menjadi karakteristik atau kekhasan daerah tersebut. Sekolah juga dapat dinamakan transfer of knowledge sekaligus transfer of value. Sekolah bertujuan untuk menghasilkan orang yang cakap yang dapat berguna di masyarakat kelak. Sekolah juga berfungsi mengajarkan generasi muda untuk mengelola dan mengatasi perubahan dengan cara yang benar. Nah, disinilah sekolah adalah kehidupan demokratis dan lingkungan belajar yang setiap orang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sebagai antisipasi untuk proses kehidupan masyarakat yang lebih luas. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dipandang baik sepanjang memberikan kondisi yang lebih baik bagi masyarakatnya. Selanjutnya, usaha-usaha yang harus dilakukan guru adalah menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi, memberikan stimulus-stimulus sehingga akal siswa dapat berkembang dengan baik. Karena sekolah adalah bagian dari kehidupan, bukan sekedar persiapan untuk hidup. Apa yang dipelajari di sekolah tidak banyak berbeda dengan apa yang akan dipelajari dalam berbagai aspek kehidupannya. Inilah referensi yang saya gunakan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.